Ustadz Danu, seorang pendakwah yang sudah sangat dikenal di Indonesia. Wajahnya sering muncul di layar kaca, terutama di acara Siraman Kolbu dan Rahasia Batin. Ustadz Danu, selain sebagai pendakwah, juga memiliki keahlian dalam bidang pengobatan. Ustadz Danu mampu mengobati berbagai jenis penyakit dengan metode baru yang unik hasil penelitiannya selama ini. Ustadz Danu meyakini adanya hubungan antara sakit dan akhlak seseorang. Wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Berarti kan dari perbuatan, dari akhlak kita. Loh kok kita itu nggak mau ngakuin kita itu banyak salah dan dosa? Salah dan dosa kita akui, kita itu manusia banyak salah dan dosa. Pada waktu dia sakit nggak mau dia ngakuin. Ya. Itu kan dianggap munafik sama Allah Ta'ala. Sakit atau penyakit menurut Ustadz Danu ada kaitannya dengan dosa yang dilakukan oleh seseorang, juga tingkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Danu menganalogikan dosa sebagai tetes embun, keimanan sebagai mangkuk tumpahan air sebagai sakitnya seseorang. Sebenarnya sakit itu memang diawali dari dosa. Dan dosa itu juga tergantung dengan iman seseorang, tergantung dengan iman. Anggap aja dia melakukan dosa itu 10. Imannya dia itu, karena orang dosa, kemudian dengan iman itu tetap beda-beda. Saya anggap imannya itu kurang. Iman orang itu kurang. Kalau iman seseorang itu kurang, saya anggap iman itu mangkok. Malah mangkoknya itu besar, gede, cekung. Nah, dosa itu ibarat setetes embun jatuh, bukan air, tetes embun jatuh. Kalau semakin imannya dia kurang, semakin mangkoknya gede. Semakin imannya kecil, imannya bagus, dia mangkoknya mengecil. Volume mangkoknya semakin kecil. Semakin imannya bagus di mata Allah Ta'ala, bisa aja mangkok tersebut itu rata. Begini, apa namanya? Cembung. Jadi dia nggak begini, tapi cembung malah. Ini semakin baik. Nah, kenapa bisa saya analogikan seperti itu? Karena saya melihat orang yang banyak dosa, imannya dia kurang, dia nggak pernah sakit, jarang sekali sakit. Nah, kalau dia sakit di usia tua, belum tentu imannya dia ini iman mangkoknya itu mengecil, belum tentu juga. Tapi bisa memang dia mau dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala. Jadi karena imannya kecil, mangkoknya besar, dosanya masih ada dan belum penuh-penuh, saya anggap penuh. Kenapa saya anggap penuh? Begini Ustaz. Jadi kalau kita seseorang itu dia imannya cukup bagus, mangkoknya itu agak kecil, dosa yang dikerjakan itu sudah banyak, nah penuh kan? Penuh nih yang anggap. Nah pada waktu penuh ini, kemudian dia mengerjakan dosa lagi, air itu tumpah. Nah tumpah itulah sakitnya seseorang. Iya. Gini bisa dia. Iya. Tapi yang ini masih beginilah ya. Cekung lagi. Nah, pada waktu seseorang itu sakit, nih tumpah nih sakit. Dia mohon ampun nih, jalannya sudah benar mohon ampun, airnya akan berhenti. Karena apa? Karena dosa yang di sini mulai dikurangi sama Allah Ta'ala sehingga dia berhenti. Nah, kalau orang yang mohon ampun itu berhenti mohon ampun, imannya itu masih seperti itu, dia nggak akan sakit lagi. Tapi dosanya masih ada. Nah, cara untuk menghilangkan dosa di titik itu, ya mohon ampun di titik itu. Sehingga dosa yang saya ibaratkan air ini berkurang di mangkok tersebut. Nah, semakin nanti iman kita itu kuat, mangkok kita semakin kecil. Jadi kalau dosa kita berkurang, mangkok kita semakin kecil karena iman kita itu semakin kuat pada Allah Ta'ala, itu nggak jadi sakit. Jadi beda kebalikannya, kalau orang betul-betul nanti dia sangat bagus imannya dan amal solehnya kepada Allah Ta'ala, itu bisa cembung. Nah kalau cembung, turun air embun, dia langsung turun dan sakit. Langsung berarti itulah rasa sayang Allah kepada orang tersebut, agar orang tersebut jangan melakukan kesalahan. Itu masuk ke hadis ini ya, Ustaz?
barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan, maka Allah akan percepatkan siksanya. Ya, itu sama. Allahu Akbar. Itu kan harus dibuktikan secara harfiah dengan ilmu yang gampang kita terima. Kalau kita hanya seperti itu aja, ini maksudnya apa? Masih apa namanya? Kayak nggak ada korelasinya. Nggak ada korelasinya. Kalau saya ceritakan, ayo itu betul dengan bukti. Insya Allah betul.